Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Pengadilan Negeri Situbondo dengan penuh harapan kepada mahasiswa UINHAS Jember untuk ke depan mampu dan aktif dalam mewujudkan Indonesia emas. Saya tutup. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Putri Pinjaya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok PKL yang ditempatkan di Pengadilan Negeri Situbondo kelas 1B. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan sejarah Pengadilan Negeri Situbondo kelas 1B. Pengadilan Negeri Situbondo kelas 1B merupakan salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Baik, poin penting mengenai sejarahnya. Yang pertama yaitu Pengadilan Negeri Situbondo didirikan pada tahun 1950 sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan di Indonesia setelah kemerdekaan. Pengadilan ini berfungsi untuk menangani berbagai perkara, baik pidana maupun perdata. Poin yang kedua tentang perkembangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Pengadilan Negeri Situbondo mengalami berbagai perubahan dalam struktur tugasnya. Pada tahun 2018, pengadilan ini resmi berstatus kelas 1B, yang menunjukkan peningkatan kapasitas dan jumlah perkara yang ditangani. Poin ketiga, Pengadilan Negeri Situbondo memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang terjadi di wilayah hukum Situbondo, mencangkup perkara pidana, perdata, serta sengketa. Poin keempat, peran dalam masyarakat. Pengadilan ini berperan penting dalam menegakkan keadilan
dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selain itu, Pengadilan Negeri Situbondo juga aktif dalam program-program penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Poin kelima, dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Negeri Situbondo berupaya untuk melakukan modernisasi, termasuk penerapan sistem informasi dan teknologi dalam proses persidangan dan administrasi. Poin keenam, yaitu Pengadilan Negeri Situbondo kelas 1B terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Wilayah hukum Ibu kota Situbondo terletak di Kecamatan Situbondo. Dari keseluruhan kecamatan yang ada, 13 diantaranya merupakan kecamatan wilayah pesisir. Kecamatan dengan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Sumbermalam dalam ketinggian 100 sampai 1223 mdpl, dan kecamatan yang memiliki luas terbesar dipegang oleh Kecamatan Banyu Putih dengan luas 481,67 km persegi. Kondisi iklim pada tahun 2019 terhitung curah hujan tertinggi pada bulan Desember. Wilayah Kabupaten Situbondo terletak di posisi antara Lintang Selatan dan Bujur Timur. Batas-batas wilayah Kabupaten Situbondo: utara Selat Madura, timur Selat Bali, selatan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, barat Kabupaten Probolinggo. Selama kami masa pengabdian atau masa praktik kerja lapang, adapun kegiatan yang dapat dipelajari yaitu administrasi kepanitraan pidana, kepanitraan perdata, kepanitraan hukum, dan simulasi proses peradilan, serta melaksanakan tugas-tugas diberikan dengan baik. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan instansi panitra muda pidana. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan dan penelahan kelengkapan berkas perkara pidana. Yang kedua, pelaksanaan registrasi perkara pidana. Yang ketiga, pelaksanaan penerimaan permohonan peradilan dan pemberitahuan kepada termohon. Yang keempat, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan. Yang kelima, pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan. Yang keenam, pelaksanaan penerimaan permohonan izin atau persetujuan penggeledahan dan izin atau persetujuan penyitaan dari penyidik. Yang ketujuh, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimutasi. 8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali. Yang kesembilan, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa dan melampirkan pemberitahuan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Yang ke-10, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ke-11, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitra muda hukum. Yang ke-12, pelaksanaan urusan tata usaha kepanitraan pidana. Yang ke-13, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitra. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan atau instansi panitra muda perdata. Yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan dan penelahan kelengkapan berkas perkara banding. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan dan penelahan kelengkapan berkas perkara perdata. Yang ketiga, pelaksanaan registrasi perkara banding, pelaksanaan registrasi perkara perdata. Yang kelima, pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi. Yang ketujuh, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan dimutasi.
Yang kedelapan, pelaksanaan pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel kepada pengadilan pengaju. 9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ke-10, pelaksanaan urusan tata usaha kepanitraan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh panitra. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan atau instansi panitra muda hukum. Yang pertama, membaca, memeriksa, dan menelaah surat-surat yang ada kaitannya dengan kepanitraan hukum yang memerlukan tindak lanjut. Yang kedua, menerima berkas nonaktif yang diserahkan bagian pidana dan perdata serta mengkoreksi. Yang ketiga, menerima dan menyimpan laporan bulanan, semester, catur, dan tahunan pidana dan perdata. Yang keempat, memberikan pelayanan publik atau informasi kepada masyarakat. 5. Menerima pengaduan dan masyarakat mengisi buku panduan. Yang keenam, memeriksa laporan bulanan, semester, tahunan pidana, dan perdata, serta berkala untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang tembusnya disampaikan kepada Mahkamah Agung. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas penyimpangan, pemeliharaan, dan perawatan arsip berkas. Yang ketujuh, menerima pendaftaran surat kuasa. Yang kesembilan, menerima pendaftaran penetapan surat keterangan tidak pernah dipidana. Dan yang kesepuluh, menerima legalisir surat sesuai dengan aslinya. Deskripsi kegiatan PKL. Pengenalan dan orientasi. Pada awal periode PKL, tepatnya 2 September 2024, mahasiswa-mahasiswi mengikuti sesi orientasi yang mencangkup penjelasan tentang struktur organisasi Pengadilan Negeri Situbondo, tugas, fungsi masing-masing bagian, serta tata tertib yang berlaku di lingkungan pengadilan, dan kemudian dibentuk kelompok untuk menempati ruangan panitra muda pidana, panitra muda perdata, dan hukum yang terdiri dari 4 mahasiswa-mahasiswi di setiap ruangan tersebut. Pengamatan sidang. Mahasiswa-mahasiswi PKL berkesempatan untuk menghadiri berbagai jenis sidang, termasuk sidang pidana dan perdata. Pengamatan ini memberikan wawasan tentang prosedur pengadilan, teknik beracara, serta penerapan hukum dalam praktek. Mahasiswa-mahasiswi mencatat berbagai aspek dari sidang untuk kemudian dibahas dalam sesi pembelajaran. Pengelolaan berkas dan administrasi. Mahasiswa-mahasiswi terlibat dalam pengelolaan berkas perkara pidana dan perkara perdata, pembuatan berita acara, penginputan data, menulis register surat kuasa dan administrasi umum, serta membantu pembuatan label box arsip. Kegiatan ini meliputi penyusunan dokumen, pengarsipan, serta pemrosesan berkas perkara yang merupakan bagian penting dari operasi pengadilan sehari-hari. Pembelajaran dan diskusi. Mahasiswa-mahasiswi PKL seringkali terlibat dalam diskusi dan pembelajaran dengan para hakim, panitra, dan staf pengadilan. Diskusi ini bertujuan untuk mendalami kasus-kasus tertentu, terlebih perkara pidana, memahami interpretasi